Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Regina Nurul Agnia dengan NIM 2184115. Di sini saya akan menceritakan mengenai buku Nukilan Pemikiran Islam Klasik Gagasan Pendidikan Al-Ghazali karya Hasan Asyari MA. Pada bab 1 dalam buku ini menjelaskan seorang Al-Ghazali yang berkarir sebagai guru dan juga sebagai murid. Nah, pada bab ini juga menjelaskan bahwa Al-Ghazali terlahir dari keluarga yang perekonomiannya kurang, tetapi ayah Al-Ghazali mampu menyisihkan uang pada saat menjelang wafatnya dan dititipkan kepada seorang sufi atau temannya yang ia percayai untuk mendidik Al-Ghazali dan juga saudaranya Ahmad. Nah, Al-Ghazali terlahir di Tus, di mana kota yang dekat dengan Mesir di Iran pada tahun 450 atau 1058. Nah, Al-Ghazali mulai belajar di bawah asuhannya Al-Juwaini dan menjadi asisten Al-Juwaini dan juga sudah mulai mengajar. Nah, pada saat di Baghdad ia mempelajari mengenai kalam, filsafat, al-badhiyah dan juga tasawuf. Nah, pada bab ini juga mengatakan bahwa Al-Ghazali berakhir sebagai guru dan juga sebagai murid. Nah, Al-Ghazali merasa kehausan akan ilmu yang menjadikannya sebagai karir intelektualnya di kemudian hari. Nah, dengan bekal bakat yang cemerlang ini yang menjadikannya ia bekal untuk karir intelektualnya sebagai pemikir yang orisinal yang dihasilkan oleh Islam gitu. Nah, Al-Ghazali juga telah menciptakan karya-karya dengan tinta emasnya. Pada tahun 465 atau 1023, Al-Ghazali pindah ke Jurjan untuk melanjutkan pendidikannya di bawah asuhan Abu al-Ismaili. Nah, pada saat Al-Ghazali pulang dari Jurjan, ada sebuah cerita yang paling populer di mana pada saat itu Al-Ghazali dihadang oleh sekelompok perampok dan juga perampok tersebut itu mengancam akan membunuhnya. Perampok tersebut membawa buku catatan Al-Ghazali, tetapi Al-Ghazali mampu meyakinkan bahwa catatan tersebut tidak berguna bagi mereka. Nah, dan juga perampok tersebut percaya dan juga mengembalikan buku catatan Al-Ghazali tersebut. Dengan kejadian tersebut, Al-Ghazali memutuskan untuk menghafal materi yang ada dalam buku catatan tersebut. Nah, kemudian Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Nishapur. Nah, di mana ia menjadi mahasiswa madrasah sekaligus menjadi muzalim atau murid yang disebut syekh itu, dan telah mencapai kelas tinggi dari ulama-ulama besar. Nah, dikatakan menjadi muzalim adalah di mana Al-Ghazali telah mencapai tingkat yang termitologi sekarang, yaitu pasca sarjana dan hampir sudah menjadi ilmuwan yang bisa berdiri sendiri. Di tengah kesuksesannya Al-Ghazali sebagai murid di Nishapur dan juga gurunya Al-Farmizi wafat pada tahun 477 atau 1084. Nah, dan juga pada tahun berikutnya Al-Juwaini wafat juga pada tahun 478 atau 1085. Di buku ini menjelaskan bahwa sebenarnya Al-Ghazali bisa menjadi ulama yang berdiri sendiri tanpa bayangan gurunya. Kemudian Al-Ghazali pergi ke Nishapur al-Mulk. Disinilah Al-Ghazali diundang untuk menghadiri diskusi yang dihadiri oleh Nizam al-Mulk sendiri. Nah, dalam diskusi Al-Ghazali membuktikan bahwa ialah ulama besar dan berhasil menarik perhatian Nizam al-Mulk yang mengangkatnya menjadi seorang guru besar di Madrasah
Nizamiyah Baghdad tahun 484 atau 1091. Nah, tetapi pada periode tersebut terjadi krisis di mana Al-Ghazali merasa kurang cukup akan sebuah pengetahuan yang telah ia pelajarinya, yang membuat ia meragukan pengetahuannya yang ia pelajari mengenai kalam dan juga fikih. Setelah krisis ini selesai, Al-Ghazali kembali lagi untuk memulai penelitiannya yang sangat terkenal atas berbagai kelompok yang disebut sebagai pencari kebenaran. Nah, dapat disimpulkan yang pertama, mobilitas yang terlibat di dunia pendidikan Al-Ghazali sebagai ulama dan juga sebagai murid. Pengalaman Al-Ghazali tersebut menunjukkan bahwa para pelajar menikmati mobilitas yang cukup tinggi dan juga mampu menelusuri karir pendidikannya dengan berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya, seperti halnya Al-Ghazali yang memulai pendidikannya di Tus, terus ke kota kelahirannya, terus kemudian ke Jurjan, kembali lagi ke Tus, terus pindah lagi ke Nishapur dan menetap di Baghdad sebagai ulama besar gitu. Nah, yang kedua yaitu pendidikan Al-Ghazali sudah sedemikian maju sehingga melahirkan aliran pemikiran yang disiplin ilmu yang cukup beragam seperti kalam, filsafat, Ismailiyah, tasawuf, dan sebagainya. Yang ketiga, pada umumnya madrasah adalah institut paling tinggi dan juga paling utama pada saat itu. Tetapi pada buku ini tidak memperlihatkan gambaran yang jelas akan kurikulumnya, tetapi lebih mengarah pada bidang fikih yang menyebutkan bahwa fikih adalah bidang studi yang paling dominan seperti itu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai bab 2-nya. Nah, bab 2-nya ini pada buku Nukilan Pemikiran Islam Klasik ini menceritakan mengenai konsep pengetahuan Al-Ghazali, membahas Al-Ghazali tentang psikologi yang paling penting adalah akli atau akal, kolbi atau hati, ruh atau nyawa, dan nafs adalah jiwa gitu. Masing-masing dari istilah yang memiliki dua pengertian yaitu material dan juga psikolog. Yang pertama, yang pertama yaitu akli. Akli adalah pengetahuan yang dapat dikategorikan pada 3 bagian. Yang pertama, pengetahuan aksiomatis yang muncul dengan sendirinya dalam diri manusia pada saat mencapai usia tertentu. Yang kedua, ada pengetahuan yang diperoleh mulai dari pengalaman dan juga interrelasi dengan lingkungan. Nah, di sini akli dipertentangkan dengan istilah jal atau bodoh. Nah, yang ketiga, pengetahuan seorang dapat mengembangkan kemampuannya, mengendalikan dirinya dan nafsunya sehingga tidak terjebak dengan kesenjangan temporer yang pada akhirnya berakhir buruk seperti itu. Yang paling penting dari akli berarti sebuah kualitas yang membedakan manusia dari hewan dan juga memahami ilmu-ilmu spekulatif serta menyadari bahwa operasi mental psikologis yang terjadi dalam dirinya. Terus yang ketiga ada kolbi, seperti halnya akli yang mempunyai 2 pengertian, yaitu yang pertama sebagai entitas. Yang pertama sebagai entitas fisik. Kolbi adalah hati atau segumpal daging yang tergantung dalam rongga dada sebelah kiri manusia dan tidak menjadi fokus perhatian manusia. Nah, yang kedua menyatakan bahwa kolbi adalah esensi yang paling dasar dari manusia yang dapat menalar dan juga mengetahui informasi atau pengetahuan. Nah, yang ketiga ada ruh.
Ruh adalah sebuah materi halus yang merupakan tonggak kehidupan manusia. Materi halus ini bersumber dari hati akli yang disebarkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Terus, menurut terminologi yang keempat, nafs adalah sifat negatif manusia seperti marah, dengki, dan sebagainya. Nafs juga berfungsi sebagai tempat menyimpan pemahaman dan juga pengetahuan. Nah, membicarakan pembicaraan terminologi yang tadi sudah jelas kan merujuk adanya kesimpang siuran dan juga tumpang tindih pengertian antara akli, kolbi, ruh, dan juga nafs. Nah, terutama pada sisi definisi psikologinya. Nah, dari empat tersebut, bahwa semuanya berfungsi sebagai alat penyerap informasi dan memperoleh pengetahuan dalam istilah Al-Ghazali. Istilah Al-Ghazali semuanya adalah mudrik lil ulum gitu. Ini menjelaskan bahwa menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua, yaitu aspek eksternal adalah panca indera yang 5 yang tidak menjadi perhatian pada buku ini, dan juga aspek internal yang mengarah pada psikologi yang dapat dicirikan menjadi 5 daya. Jadi dalam bab ini membicarakan mengenai seseorang yang berhubungan dengan satu objek melalui panca indera dan menghasilkan imajinasi dari otaknya, atau disebut dengan common sense, yaitu bayangan yang telah mengalami proses. Nah, dengan daya-daya yang dijelaskan pada bab ini berfungsi sebagai proses mengetahui melibatkan 3 elemen, yaitu daya tangkap, terus daya tangkap pengetahuan atau disebut juga mudrik, terus realitas atau objek yang diketahui, terus yang ketiga jatuhnya bayangan-bayangan objek dalam al-mudrik. Al-Ghazali menganalogikan untuk proses belajar ini, yaitu objek yang diketahui terrefleksi dalam al-mudrik seperti sebuah benda refleksi pada sebuah cermin gitu. Nah, terus proses seseorang yang dianalogikan dengan orang yang memegang sebuah pedang seperti peran tangan tersebut mewakili al-mudrik. Nah, pandangan adalah objek yang diketahui untuk memegang sama dengan mengetahui itu. Menurut Al-Ghazali bahwa adanya perbedaan individual antara manusia sehubungan dengan kekuatan al-mudrik yang mereka miliki. Al-Ghazali mengemukakan bahwa ada 3 kelompok, yaitu yang pertama, para nabi yang memperoleh sebuah besar pengetahuan mereka tanpa usaha sama sekali. Terus yang kedua, orang jenius yang belajar dengan cepat dan juga menyerap informasi yang banyak dalam waktu singkat. Terus yang ketiga, manusia yang kebanyakan harus berusaha keras untuk memahami sesuatu perbedaan individu yang mempunyai konsekuensi terdiri dari pandangan-pandangan pedagogik Al-Ghazali yang lebih praktis, terus terutama dalam cara pendidikan memperlakukan peserta didik seperti itu. Nah, hambatan dalam belajar apa aja sih? Nah, dalam buku ini hambatan dalam belajar yang pertama yang pertama yaitu ketidakmatangan intelektual sebagai suatu yang natural pada anak-anak. Nah, pengetahuan ini tidak mencakup pada potensi untuk memperoleh pengetahuan dan juga pengetahuan aksiomatis yang secara alami dimiliki oleh setiap orang. Nah, yang kedua yaitu noda dan ketidaksucian spiritual
yang mengkategorikan cermin al-mudrik adalah penghalang yang terjadi dalam proses refleksi. Nah, yang ketiga, adanya tabir atau hijab. Hijab antara seseorang dengan objek atau pengetahuan yang ingin didapatkan, seperti itu. Yang keempat, ada ketidaktahuan orang yang bersangkutan tentang arah di mana kebenaran yang diinginkan harus dicari. Nah, di buku ini juga ada cara lain untuk mengetahuinya. Nah, yang pertama, gitu. Ada cara lain untuk mengetahuinya. Nah, dalam buku ini mengatakan ada 2 pintu dalam belajar. Nah, yang pertama, hati yang diibaratkan sebagai kolam yang kosong dan pengetahuan diibaratkan sebagai air. Dan indera yang 5 adalah diibaratkan sebagai anak sungai. Nah, terus yang kedua, dengan menutup rapat-rapat semua anak sungai yang ada dan juga mengalihkan dasar kolam lebih dalam lagi sampai air akan memecahkan dasar dan juga memenuhinya. Masuk salah satu misteri jiwa manusia yang tidak mudah gitu. Yang tidak mudah untuk mengembangkan hubungan untuk mengembangkan hubungan atau al-mahfuz dengan jiwa manusia. Al-Ghazali mengibaratkannya sebagai seseorang yang memperhatikan langit dan bumi. Sekarang diandaikan saja langit dan bumi dihancurkan dan tak ada yang utuh lagi kecuali orang tersebut. Ia masih akan tetap memiliki bayangan dari langit dan juga bumi. Nah, persoalan ini dapat diilustrasikan dengan letak jiwa pada sebuah garis melingkar bersama dengan 4 titik yang mewakili 4 tingkat eksistensi di atas dalam urutan yang sama. Nah, masing-masing pintu jiwa menghadap pada arah yang bertolak belakang. Nah, pintu yang kedua ini juga berhadapan dengan al-mahfuz. Nah, pada arah yang bertentangan tetapi dengan di sekeliling 2 lingkaran eksistensi. Kebanyakan orang termasuk ilmuwan menurut Al-Ghazali memperoleh pengetahuannya dari pintu yang kedua yang dengan sendirinya melibatkan proses pengetahuan seperti dijelaskan sebelumnya gitu. Nah, hal ini membuat pengetahuan mereka berbeda-beda dengan pengetahuan para nabi dan juga wali yang memperoleh pengetahuannya dari pintu pertama langsung dari al-mahfuz tanpa proses sensual rasional sama sekali. Nah, bila tidak, ia tidak akan dapat menggali lebih dalam atau lebih dalam atau kalaupun maka yang muncul dari dasar yang digali tanpa menghentikan aliran anak sungai yang akan tercemari gitu. Terus proses belajar lewat cara kedua ini melibatkan aktivitas lain yang sama sekali berbeda dengan proses yang pertama. Gitu yang. Nah, pada dasarnya melibatkan 2 tahap kegiatan yang disimpulkan oleh Al-Ghazali dalam Al-Mughniz min Al-Dahlal. Nah, capaian bila seseorang telah mampu mengendalikan dirinya dengan mengembangkan sikap-sikap yang baik dan juga menekankan sikap-sikap yang buruk. Nah, pada buku ini untuk
pada buku ini juga menceritakan bahwa jiwa yang suci seperti ini dapat mendengarkan dan juga lebih dari mereka gitu, lebih jauh jiwa yang berbeda dalam keadaan seperti yang memiliki kemungkinan untuk memperoleh atau melalui ilham pengetahuan yang Al-Ghazali sebutkan dengan al-im al-mahduni atau al-im ar-rabbani. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai ilmu pengetahuan. Nah, dalam buku ini keistimewaan akal tergantung pada keistimewaan ilmu. Terus yang secara intrinsik istimewa. Nah, di berbagai karya Al-Ghazali menghabiskan kesempatan untuk membahas tingginya nilai-nilai ilmu sehingga ia dianggap sebagai ilmuwan muslim klasik yang paling luas membahas tentang topik dalam keseluruhan karyanya, membicarakan mengenai sejumlah kutipan ayat Al-Quran dan juga kemudian mencantumkan sejumlah hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya berikut ini kita akan memusatkan perhatian pada argumen logis yang dikemukakan oleh Al-Ghazali untuk menopang kesimpulan tentang ketinggian nilai ilmu pengetahuan gitu. Dengan itulah sebab kebahagiaan akhirat lebih berharga dari kekayaan material, karena yang disebutkan pertama dicari karena nilai sendiri. Nah, sedangkan yang disebutkan di terakhir dicari untuk mendapatkan sebuah yang lain. Nah, contoh ilustratif bagi kategori yang ketiga adalah kesehatan gitu. Huwailah bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan fadilah tanpa mempertimbangkan objek yang diketahui, sehingga pengetahuan mengenai ilmu sihir sekalipun tetap merupakan fadilah meskipun itu tidak berguna. Nah, sejak dengan itu Al-Ghazali meletakkan pengetahuan sebagai dasar bagian yang lainnya dan juga meletakkannya sebagai benda yang paling berharga. Akan tetapi penekanan akan keistimewaan ilmu pengetahuan ini hanya berlaku dengan artian umum. Berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai tingkat padilahnya. Nah, ini juga akan terlihat nanti dalam pembahasan mengenai klasifikasi ilmu pengetahuan yang ditawarkan oleh Al-Ghazali gitu. Untuk alasan pada buku ini menekankan pentingnya pengetahuan dibarengi dengan amal soleh yang membimbing seseorang untuk merujuk kepada kebaikan abadi tersebut. Nah, mungkin segitu penjelasan mengenai bab 1 dan bab 2 dalam buku ini. Terima kasih telah memperhatikan dan juga telah antusias menonton video ini. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.